Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Royan Dwi Saputra, mahasiswa jurusan Sistem Informasi Universitas Sriwijaya. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi yang telah saya dapat dari mata kuliah Manajemen Proyek Sistem Informasi. Adapun materi-materi tersebut ialah: yang pertama, penyebab dan kebijakan proyek sistem informasi; yang kedua, merencanakan aktivitas kerja pada proyek sistem informasi; dan yang ketiga, estimasi anggaran proyek sistem informasi. Baiklah, kita menuju materi yang pertama, yakni penyebab dan kebijakan proyek sistem informasi. Sebelum mendalami materi lebih lanjut, saya akan menjelaskan tipe-tipe dari proyek. Tipe-tipe proyek ada 4, yakni proyek dari klien atau perorangan, proyek dari instansi atau lembaga, proyek dari tender, atau proyek dari perusahaan sendiri. Yang pertama, proyek dari klien atau perorangan. Di sini, proyek dari klien atau perorangan memiliki ciri, karakteristik pekerjaannya sudah jelas. Yang kedua, tidak melalui proses tender. Dan yang ketiga, biasanya proyek kecil. Kemudian, proyek yang kedua adalah proyek dari instansi atau lembaga. Pada proyek ini, biasanya sudah mulai menggunakan proposal proyek. Dan juga, biasanya proyek ini berasal dari instansi pemerintahan ataupun dari lembaga pendidikan. Kemudian, yang ketiga, proyek tender, berarti proyek ini berasal dari sebuah tender, di mana untuk tender itu biasanya proyek yang bernilai di atas 200 juta rupiah. Dan ukuran dari proyek ini biasanya sudah besar dan juga kompleks. Dan yang keempat, proyek dari perusahaan sendiri. Artinya, proyek ini berasal dari bottom to top atau top to bottom. Lanjut, alasan pengembangan proyek sistem informasi. Di sini saya membagi menjadi 4 alasan. Alasan yang pertama adalah banyak timbul permasalahan. Biasanya alasan ini dilatar belakangi karena adanya ketidaksesuaian lagi pada sistem yang lama, entah itu dari proses, hasil, ataupun manfaatnya, dan juga perkembangan organisasi. Maksudnya, informasi yang dibutuhkan itu sudah tidak relevan untuk menggunakan sistem yang lama, maka diperlukan suatu pengembangan proyek sistem yang baru. Yang kedua adalah meningkatkan kecepatan usaha. Artinya, dengan meningkatnya efisiensi dan efektivitas sebuah sistem, maka kesempatan usaha yang baru dapat diambil atau dapat dijalankan oleh suatu organisasi. Yang ketiga, instruksi perubahan. Di sini maksudnya apabila dari manajemen puncak menghendaki untuk adanya pembaharuan sistem, maka sistem informasi yang berjalan pada suatu organisasi tersebut harus dikembangkan. Dan yang keempat, perkembangan teknologi. Tidak dapat kita pungkiri bahwa teknologi saat ini sudah berkembang pesat, baik itu dari segi software ataupun dari segi hardware. Kemudian, mengapa diambil kebijakan untuk mengembangkan sistem informasi? Secara garis besar, alasannya adalah karena untuk meraih kesempatan-kesempatan yang tidak dapat diraih oleh sistem sebelumnya. Entah itu karena sistem yang sebelumnya memiliki kelemahan ataupun permasalahan. Kemudian, mengapa manajemen proyek sistem informasi itu penting? Karena yang pertama, 80-90% software dan 30-45% proyek sistem mengalami kegagalan. Yang kedua, lebih dari 50% proyek sistem IT mengalami over budget dan overtime sampai angka 200%. Yang ketiga, sukses jika proyek tersebut dapat dikerjakan tepat waktu, on budget, sesuai dengan kebutuhan user, dan positive financial return. Yang keempat, kesuksesan manajemen proyek sangat ditentukan oleh kehandalan dan ketepatan organisasi proyek pelaksanaannya. Dan yang kelima, IT diasosiasikan dengan aktivitas proyek yang berhubungan dengan software, hardware, komunikasi, pelatihan, migrasi, dan implementasi sistem. Sasaran dan kendala proyek dibagi menjadi 3, yakni anggaran, jadwal, dan mutu. Mengapa anggaran, jadwal, dan mutu disebut sebagai sasaran? Karena suatu proyek dikatakan sukses apabila anggaran, jadwal, dan mutu yang dihasilkan sesuai dengan perencanaannya di awal. Dikatakan sebagai kendala juga apabila anggaran, jadwal, dan mutu ini tidak sesuai dengan perencanaannya di awal. Kemudian, konsep manajemen proyek terbagi menjadi 3 juga, yakni manusia, masalah, dan proses. Kemudian, konsep manajemen proyek. Yang pertama, konsep manusia. Manusia diperlukan sebagai penggerak dari adanya proyek informasi. Kemudian, masalah. Dengan adanya masalah, maka dapat ditentukan untuk
penyelesaian dari masalah tersebut. Dan yang ketiga, proses, yang berisi aktivitas-aktivitas yang harus dilakukan untuk mewujudkan proyek sistem informasi tersebut. Selanjutnya, proses perencanaan sistem, di mana proses perencanaan sistem dimulai dari merencanakan proyek sistem, kemudian mempersiapkan proyek sistem yang akan dikembangkan, dan mendefinisikan proyek sistem yang dikembangkan. Materi berikutnya adalah merencanakan aktivitas kerja pada proyek sistem informasi. Pertama-tama, kita harus mengetahui apakah definisi dari perencanaan itu sendiri. Perencanaan adalah proses peletakan dasar tujuan dan sasaran, termasuk penyiapan segala sumber daya untuk mencapainya. Kemudian, jenis perencanaan proyek terbagi menjadi dua, yakni perencanaan strategis dan perencanaan operasional. Perencanaan strategis yakni polisi untuk mencapai sasaran dan tujuan proyek. Sedangkan untuk perencanaan operasional meliputi perencanaan lingkup kerja, rancangan organisasi proyek, rencana jadwal kegiatan, perkiraan biaya atau anggaran, dan proyeksi kebutuhan tenaga kerja. Salah satu alat yang dapat membantu aktivitas proyek yakni Work Breakdown Structure atau WBS. WBS adalah sebuah penggambaran aktivitas kerja proyek dalam bentuk visual yang menggambarkan hal-hal yang akan dikerjakan. WBS ini diperuntukkan untuk membantu perencanaan, pengorganisasian, dan penetapan lamanya waktu kerja proyek. Mengapa perlu menggunakan WBS? Karena WBS dapat mendefinisikan suatu pekerjaan. Kemudian, WBS juga dapat menentukan sesuatu yang bersifat urgent, dan WBS juga dapat menanggulangi penyimpangan. Berikut adalah contoh dari Work Breakdown Structure atau WBS. Materi terakhir yakni estimasi anggaran proyek sistem informasi. Hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan estimasi biaya. Yang pertama, keadaan lingkungan perusahaan. Yang kedua, kebijakan estimasi biaya, template, file proyek, informasi historis, pengetahuan tim proyek, dan pengalaman proyek sebelumnya. Yang ketiga, pernyataan cakupan proses serta WBS dan penjelasannya. Yang keempat, rencana manajemen proyek yang meliputi jadwal, SDM, dan risiko dari proyek tersebut. Definisi dari anggaran proyek adalah sebuah uang yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek sesuai dengan rencana. Yang pertama, biaya pengadaan. Biaya pengadaan adalah biaya yang harus dikeluarkan pada tahun pertama sebelum sistem dioperasikan. Biaya ketiga adalah biaya proyek. Biaya proyek berhubungan dengan biaya-biaya untuk mengembangkan sistem termasuk penerapannya. Dan yang keempat adalah biaya operasi dan perawatan. Biaya ini adalah biaya-biaya yang perlu dikeluarkan untuk menjalankan atau mengoperasikan sistem serta melakukan perawatan terhadap sistem tersebut. Selanjutnya adalah komponen manfaat. Komponen manfaat terbagi menjadi dua, yakni manfaat berwujud atau tangible dan manfaat tidak berwujud atau intangible. Maksud dari manfaat berwujud adalah dapat dilakukan perhitungan terhadap manfaat tersebut. Sedangkan untuk manfaat tidak berwujud adalah lebih kepada kualitas atau hal-hal yang tidak dapat dilakukan perhitungannya. Untuk contoh dari manfaat berwujud seperti pengurangan biaya operasi, peningkatan penjualan, dan lain sebagainya. Dari contoh-contoh tersebut, manfaat dari pengembangan sistem itu dapat dihitung seperti masalah biaya. Manfaat tidak berwujud adalah pemanfaatan yang lebih menekankan pada kualitas atau impact dari sistem tersebut. Manfaat tidak berwujud artinya manfaat yang dapat dirasakan tapi tidak bisa dihitung, seperti peningkatan pelayanan atau peningkatan kualitas. Baik, itu saja review saya untuk 3 materi yang telah saya pelajari pada mata kuliah Manajemen Proyek Sistem Informasi. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.